Shalom, jemaat dikasih Tuhan, berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Yunus pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, berbunyi demikian. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi perenungan kita. Jemaat dikasih Tuhan, tanggal 10 Oktober hari Sabtu kemarin diperingati sebagai World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Mental Sedunia. WHO, sebuah lembaga internasional, menyatakan bahwa tahun 2020 ini dengan begitu banyak pandemi, begitu banyak bencana alam, begitu banyak penurunan ekonomi, resesi di mana-mana, itu membuat banyak orang mengalami tekanan mental dan membuat orang itu merasa tertekan di dalam dunia ini. Jadi kesehatan mental mereka itu terganggu. Maka dari itu WHO menyatakan bahwa tahun 2020 ini mereka itu memfokuskan diri kepada peningkatan kesehatan mental umat manusia di seluruh dunia ini. Jemaat dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa sebagai manusia kita tuh butuh sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan juga sehat secara mental. Kenapa? Karena kalau mental kita sakit, itu akan mempengaruhi perilaku kita, tindakan kita sehari-hari. Kita jadi lemas, kita jadi letih lesu, beban berat. Bahkan itu bisa mempengaruhi spiritualitas kita. Dan jemaat dikasih Tuhan, tekanan begitu banyak di dalam kehidupan kita. Hal itu juga terjadi kepada surat yang baru saja kita baca, yaitu firman Tuhan di dalam kitab Yunus ini. Yunus pada saat itu sedang berada di dalam perut ikan, di dalam kondisi yang gelap. Siapa bilang di dalam perut ikan itu merupakan suatu hal yang menyenangkan? Karena kalau kita membaca kitab Yunus ini, kita akan melihat bahwa di sana itu menjadi suatu hal yang mencekam. Karena Yunus menulis begini, segala air mengepung aku, mengancam nyawaku, merangkum aku, dan aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Betapa mencekamnya suasana di dalam perut ikan. Yunus begitu takut, begitu menderita ketika dia berada di dalam perut ikan itu. Seakan-akan nyawa dia itu akan diambil. Namun ketika dia berada di dalam perut ikan itu, dia menulis juga kata ini. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Pertanyaannya begini, apakah Yunus sudah keluar dari perut ikan di dalam pasal ini? Jawabannya belum. Tapi mengapa dia mengatakan demikian? Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah akan menjaga dan memelihara dia. Maka dari itu dia yakin. Dengan keyakinan itu memberikan kekuatan daripada Tuhan kepada dia, sehingga dia itu bisa keluar dari liang kubur itu. Bahkan dia berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Ketika Yunus sedang letih lesu di dalam perut ikan itu penuh dengan ketakutan, dia berdoa kepada Tuhan dan karena dia yakin Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan menyelamatkan dia dalam kondisi yang terpuruk ini. Itulah yang dilakukan Yunus ketika dia letih lesu, dia berdoa kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, tanpa kita sadari pandemi sudah membuat kita 6-7 bulan mengalami hal-hal yang sulit. Dan mungkin itu membuat jiwa kita letih lesu, kita berbeban berat, kita ini mengalami, ya bisa dikatakan kesehatan mental kita itu terganggu. Kita jadi letih, lesu, tak berdaya, stres terus-menerus. Itu adalah satu hal yang wajar. Tapi sebagai orang Kristen, kita punya seseorang yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan. Marilah kita meneladani Yunus ketika di dalam kondisi yang terpuruk dan sulit. Kita tuh bisa teringat akan Tuhan, lalu kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Dan dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Jemaat dikasih Tuhan, mari sama-sama kita sungguh-sungguh menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan.
karena Tuhan akan menolong kita bersama. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong dengan caranya dan tepat pada waktunya. Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan membawa segala beban kita? Biarlah kita sehat secara jasmani, rohani, dan sehat secara mental. Mari kita berdoa. Tuhan, ada begitu banyak tekanan dalam hidup kami, tapi biarlah kami belajar untuk tetap teringat akan Tuhan dan menaikkan doa kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kekuatan yang baru untuk kami dapat menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.